itu di perguruan tinggi terpapar paham radikal. Radikalisme, terorisme, persamaannya ada radikalisme, perbedaannya ada radikal, ada teror. Kalau radikal biasa aja, ya. Tapi kalau ada ismenya, itu yang menyalahkan orang, mengkafirkan orang. Hati-hati. Kalau ada siswa kita yang sudah tidak toleran, ya mungkin kalau tidak selamat, ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak hormat bendera, Pak. Kalau tidak senang dengan Indonesia, cari planet aja, cari negara ini negara Islam di sana. Ya, kita sudah selesai di sini. Jadi dijadikannya Jawa Tengah dengan SMA 3 dan beberapa SMA yang disebutkan tadi, SMK Madrasah Aliyah, kemarin di pesantren itu untuk menjadi garda terdepan. Itu berarti tidak dikhawatirkan. Guru-guru yang kita undang sudah teruji. Tepuk tangan untuk peserta sekolah damai dari Malaysia mampir ke Dumai. Mana cepatnya? Terima kasih. Saya tidak usah saya bilang saya mau baca pantun. Waktu saya di pesantren dulu saya belajar ilmu balaghah. Ya. Kita tidak perlu katakan menurut ayat ini, menurut hadis ini, langsung aja. Ya. Dari Malaysia mampir ke Dumai. Sakit. Indonesia itu negara damai. Ini masuk materi aja karena saya harus tadi ke bandara nanti ceritanya. Ya, saya ingin menjawab dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu guru saya tanya dan pasti tahu dan pasti mengetahui. Pasti ada jawabannya, tapi saya tidak mau menguji. Karena kenapa? Baru hari ini para ibu guru diceramai yang tiap hari berceramah. Ini yang agak aneh ini. Agak istirahat dulu, ya. Karena kita sama-sama guru, jadi saya dulu yang dikasih mic. Nanti kan ada Pak Guru Darat pemateri, ada Mas Puji pemateri, dan ini ada dialogis yang intinya. Jadi pertanyaannya kenapa ada terorisme? Ini 1001 jawaban. Kita peserta di sini 100, bisa 200 jawaban. Bisa 200 jawaban. Terorisme itu lahir karena dilahirkan oleh radikalisme, radikal dan isme. Ya, radikalisme. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa orang radikal? Nah, ini tidak tunggal jawabannya. Bisa karena pendidikan, bisa karena ekonomi, bisa karena ketidakadilan, terutama ketidakadilan global. Ya, ketidakadilan global. Ada bangsa yang sering dihajar terus, dia marah. Tapi apa yang melakukan aksi teror? Konflik itu selesai? Tidak selesai. Nah, ada lagi satu, karena kecewa. Ya, kecewa tidak dapat jabatan. Kecewa Turki tidak cari. Banyak ketawa besar ini, jangan-jangan pernah Turkinya telat. Kami sangat bersyukur Bapak Ibu guru di Provinsi Banten, kami hadirkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seperti Ibu tadi beliau. Pak Kepala Dinas mengatakan, saya berterima kasih kepada BNPT dipertemukan dengan guru yang selalu saya tanda tangani semua tunjangan sinerginya, tapi saya belum pernah ketemu. Ya, mungkin ada juga yang tidak baru ketemu langsung dengan Ibu tadi. Ya, dimaklumi karena kan sibuk dia tuh begitu, apalagi Jawa Tengah sangat luas. Ya, kita yang ya tadi karena pendidikan. Nah, tugas pendidikan yang paling depan. Saya sampaikan tadi Ibu Kadis, kriteria orang-orang yang intoleran itu kadang semangatnya melangit, pemahamannya sangat akal. Mau masuk surga, tapi bunuh diri. Kok bisa? Surga mana? Ya, tidak ada lagi surga yang dirindukan. Nah, itu Nobelnya Asma. Dia baru dibaca. Tahu dia. Jadi pendidikan Pak. Tapi tidak juga ada Dr. Azhari, ya, yang ditangkap tembak mati di Malang, Batu Malang. Tapi kenapa Dr. Azhari itu yang kita terima dari Malaysia? Di Indonesia banyak Azhari. Ya, di antaranya Ayu Azhari. Ada lagi satu. Rahma Azhari. Tapi Rahma Azhari di Finlandia, Ayu Azhari tinggal di Amerika. Yang ada lagi. Jadi pendidikan, ada doktor, ada bahkan doktor dari Australia Pak.
Dia berangkat dengan 5 putrinya, sudah pejabat eselon 4 di kementerian, baru berangkat umroh, pulang-pulang mampir di Syria karena mau mendirikan negara agama, negara Islam. Kita negara bangsa, kita punya PBNU, tahu nggak PBNU itu Pak? Pancasila. Ya, Pancasila. Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang harus kita racik untuk kita hidangkan ke depan generasi kita. Kita tidak bisa salahkan anak-anak kita. Dia berselancar di dunia maya karena dia menguasai. Nah, kita harus mendampingi mereka. Tidak salah. Kita bersyukur karena dunia kita dengan dunia mereka berbeda. Mereka cepat sekali mengakses informasi di dunia maya. Tetapi ada juga efeknya. Ya, pada saat corona kan dulu mulai kita diakrabkan dengan gadget, Zoom, yang mengajar dari rumah. Itu kan banyak keuntungannya, tapi kekurangannya tidak sedikit juga. Makanya butuh pendampingan, perlu pendampingan. Nah, ini sekolah damai. Ya, lanjut. Tolak intoleransi, bullying, dan kekerasan. 3 dosa besar menurut Pak Menteri Nadiem. Latar belakang masalah. Nah ini, kenapa ada sekolah damai dan kenapa kita harus damai? Karena ini ada pengaruh-pengaruh fenomena-fenomena yang berkembang, tingkat intoleransi pelajar, intoleransi pasif dan aktif, faktor yang mempengaruhi intoleran, ya. Angka-angka yang ditemukan ini oleh peneliti itu bisa berubah, bisa bertambah, bisa naik. Yang pasti kehadiran guru, kehadiran orang tua, kehadiran lingkungan dan masyarakat yang membentuk. Ini celakanya karena kadang ada masyarakat, kadang ada orang tua yang memasukkan anaknya sekolah, dipesantrenkan anaknya. Kenapa? Nakal. Wah, nah niatnya udah salah. Ya, niatnya udah salah. Dan sekarang berkah ilmu Pak, Bapak Ibu guru tahu, berkah ilmu itu sudah mulai bergeser, berkurang. Kenapa? Kalau kita dulu digerer berdiri di depan pintu atau hormat bendera karena telat upacara, itu tidak ada masalah. Sekarang Pak, jangan digerer telinga, diprototin aja lapor orang tua. Celakanya kalau dia lapor polisi. Ya, bukan lagi guru digugu dan ditiru, tetapi guru dipenjarakan, ya. Ya seperti itu. Ada nilainya lagi. Nah ini fenomena yang kita lihat, angka-angka ini sebuah penelitian yang sangat mencengangkan di mana kita syariat Islam ini selalu syariat Islam. Mereka tidak paham syariat Islam itu adalah nilai, bukan hukuman. Ya, beragama selalu orang mau dihukum, padahal kita bernilai. Nilai agama itu, nilai syariat itu menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Itu dalam kajian kami di usul fikih namanya daruriyatul hamsah. 5 hal yang harus diprioritaskan. Harus jiwa yang kita jaga. Mau ada agama, mau tidak ada agama, kita hargai dulu jiwanya. Itu pesan Tuhan. Ya. Nah, sekarang orang beragama selalu mau dihukum. Pertanyaannya juga apa hukumnya? Memang ada mau dihukum? Jadi beragama memang mau dihukum. Ya. Kemudian ini masih ada 20 ya. Siswa memiliki pemahaman intoleran pasif dan intoleran. Ya, dia ada 4 level. Kita harus jaga jangan anak-anak kita terpapar di situ. Ya, toleran pasif, intoleran pasif, intoleran aktif dan terpapar. 35%. Ya. Anak-anak, bahkan ada penelitian lebih dari separuh usia 18 tahun sampai 35 tahun anak-anak yang terpapar. Karena pemahamannya dangkal, semangatnya melangit. Salib itu anak muda yang meledakkan diri di dalam masjid Mapolda Cirebon tahun 2012. Ya, mau masuk surga katanya. Masjid diserang karena ada namanya Masjid Diror. Masjid yang dibangun pemerintah itu bukan masjid yang usisa alat takwa, kan ada 2 pembagian masjid. Ya masjid aja dirusak, apalagi rumah-rumah ibadah lainnya. Dita beserta istri dan 4 orang anaknya yang menyerang 3 gereja. Ini kasus yang paling dahsyat di dunia. Tidak ada satu keluarga melakukan aksi bom bunuh diri di Surabaya. Family bombing 2018. Ya itu
Itu karena terpapar. Makanya kita mengajak anak-anak kita dari sekolah mulai, dari rumah tangga kita mulai. Kita biasa dengar ibu itu adalah guru yang pertama, al-Rasul. Nah, makanya kalau kita tidak perhatikan ini, 7 program mulai yang disampaikan tadi Bapak Deputi memang prioritas utama itu pemberdayaan perempuan, anak dan remaja. Ya, anak dan remaja bukan ya, karena tidak ada kementerian remaja, yang ada kementerian pemuda. Kita ganti pemuda, pemberdayaan perempuan, anak dan pemuda. Karena kelompok global teroris internasional membaca kalau laki-laki yang terpapar tidak terlalu kuat. Bom Bali, Ali Imran, Ali Posi, Ali Gubran, Amrosi, Umar Patek, ya. Itu mereka semua jalan sendiri mau masuk surga, tidak ada anak istri. Ya, mereka sendiri mau masuk surga. Tetapi setelah ini dilihat, akhirnya perempuan yang jadi sasaran. Makanya ada kurang lebih ratusan warga negara Indonesia di Syria dan anak yang menunggu nasib untuk dipulangkan. Tetapi ini berbahaya kalau dipulangkan. Serba salah, tidak dipulangkan melanggar konstitusi. Konstitusi kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Tapi kalau dipulangkan, kan begitu Bom Bali. Yang pulang dari Afghanistan, orang Lamongan lagi, orang Jawa Timur lagi. Tapi tidak untuk digeneralisir, itu kasuistik ya. Karena Indonesia itu terkenal sangat ramah. Negara Indonesia ini dikenal di luar sangat indah, sangat cantik. Negara Arab, rajanya berlibur di Bali. Raja Salman diperpanjang kan? Karena dia tahu Indonesia itu otomatis Raudah itu Raudah selalu dikejar di Madinah. Ya, itu raudahnya Rasulullah, tapi raudahnya kita secara eksplisit, kontekstual adalah dari rumah ke masjid. Bukan raudah yang di sana yang kita kejar saja. Kita bikin semua, ciptakan taman-taman. Orang Arab melihat Indonesia ini taman yang indah, sangat suburnya, teroris aja tumbuh. Ya, tapi sudah tidak ada teroris. Ya. Teroris itu biasa ibu-ibu bikin. Ya. Teror diri. Nanti tidak lanjut materinya. Kalau teroris yang lain, terutama di akhir bulan para ASN, karena saya juga ASN, itu biasa dimaknai tetap romantis meski krisis. Itu tanggal berapa hari ini? 20 sudah mulai redup. Ya, gajinya kacanya tinggi, sudah 9 koma. Tanggal 9 sudah koma. Masih ada 21 hari mau hidup. Lanjut, kita lanjut dulu ini. Ini bisa dibawa nanti Bapak Ibu ya. Guide, Bapak Ibu guru, bimbingan konseling dan guru pendidikan moral Pancasila, pendidikan keluarga negara. Kalau di kampus ada kewirausahaan kewiraan ya, bukan kewirausahaan, kewiraan bisa di latar belakangnya aja ini. Dan bisa kita update terus. Lanjut. Nah, definisi sekolah damai, gagasan dan upaya dalam mengembangkan budaya damai. Dan kita bersyukur di Jawa Tengah ini sudah ada rupanya sekolah damai itu. Tadi Ibu Kadis mengatakan tahun ini 140 lebih ya sekolah damai yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, ini kita support. Itu artinya sudah ada indikator. Tugas kami baru mengawali dan untuk memperkuat nanti indikator sekolah damai di Jawa Tengah itu apa? Indikator di daerah, tapi tentu ada yang indikator umum, ada indikator khusus agar kita bisa mengembangkan budaya damai melalui kebijakan dan praktek toleransi. Praktek toleransi, kalau teori kita sudah selesai, apalagi aturan, regulasi sangat banyak. Tadi Ibu Kadis mengatakan sudah selesai kita kalau hanya aturan, tapi selalu terjadi jauh panggang dari api. Lain kita katakan, lain yang terjadi di lapangan. Lanjut. Ini definisinya aja, ya. Sekolah damai itu visinya ini. Ya mungkin kalau sekolah damai di Provinsi Jawa Tengah juga mungkin punya konsep, visi dan misi, ya. Dan misi. Ini kita membuat rumusan visi dan misi karena kenapa? Ada 7 program lainnya yang kita perkuat, yaitu pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, desa damai atau desa siap siaga, sekolah damai,
yang tahun lalu kita sudah mulai di Palu, kemudian kita lanjut tahun ini, mudah-mudahan bisa kita kembangkan terus untuk seluruh Indonesia. Nah, ini sekolah damai ada namanya kampus kebangsaan, ya karena di kampus juga mahasiswa sangat-sangat muda, generasi muda sangat-sangat mudah terpapar, sangat mudah, bahkan kalau di sekolah menengah tidak ada siswa kita yang bakar sekolahnya. Kalau di kampus mahasiswa bakar kampusnya, kampusnya dibakar. Ya. Kemudian ada misinya membangun kesadaran, sehingga UKT tinggi, toleransi, sekolah dibakar sehingga UKT tinggi. tindakan tidak toleran atau dimiskin. Jadi kalau Bapak Ibu menganalisa rangkaian materi yang sejak awal kita sampaikan, kita akan mengatakan ini bukan sesuatu yang baru, tetapi kita harus saling berkatkan, saling kerjasama agar kita bisa melihat hasilnya. Ya, lanjut. Dan aktor sekolah. Nah, ini tidak ada yang lepas di sini. Kepala sekolah, guru, pendamping, siswa, komite sekolah, bahkan keluarga, masyarakat yang harus kita libatkan. Karena kenapa? Lebih banyak waktu anak-anak kita itu di orang tuanya. Berapa jam kalau di pondok, di boarding school ya memang 24 jam. Tapi kan tidak sedikit juga. Ada boarding school yang justru terjadi pelecehan seksual di situ. Atau tawuran. Bukan jaminan. Makanya kita harus melibatkan semua. Kegiatan sekolah oleh Pak Kepala Sekolah atau bagian tadi ada wakil kepala sekolah bagian kurikulum, di mana kita integrasikan materi dalam sebuah kurikulum. Karena kalau sifatnya kegiatan parsial itu selesai cerita. Tapi kalau masuk di kurikulum itu pasti akan lebih dikuasai nantinya. Kemudian kurikulum oleh guru, ya ini pembagiannya bisa seperti itu. Proses pembelajaran. Kemudian kegiatan ekskul, komite sekolah dan keluarga sekolah. Ekskul ini banyak yang salah gunakan. Ya. Kalau di pesantren mungkin tidak ada istilah rohis, tapi kalau di sekolah menengah, SMK, tetapi kita tidak bisa salahkan itu rohisnya. Banyak yang sukses melalui rohis, karena dia belajar agama. Masalahnya kemudian kalau tidak didampingi, tidak belajar dasar, itu nanti yang masuk ke perguruan tinggi, langsung ikut taklim, ikut tarbiyah, ikut halaqah, pulang-pulang mengkafirkan orang tuanya, dibuka semua foto, buka ini gara-gara ini tidak masuk malaikat ini, dibuka semua itu ada. Ini fakta Pak, saya cerita keluarga saya sendiri di Makassar karena saya orang Makassar. Jadi saya tidak bisa cerita dan membantah pakai dalil. Jadi saya pakai logika konyol aja. Saya bilang kalau begitu, tahu nggak dasarnya? Dia bilang ini guru saya bilang ini anak-anak kita kalau ada yang belajar di luar ekskul ya dan gurunya cuma satu, kitabnya cuma satu, hati-hati Pak, hati-hati. Sebentar lagi jangan guru, orang tua dikafirkan, orang tua dilawan karena doktrinnya sangat kuat. Ya saat itu saya katakan apa dasarnya, dia nggak tahu. Kalau dia tahu dasar, kalau dia membaca tidak mungkin dia keras. Akhirnya saya support aja. Kalau begitu saya betul ya, mereka tidak masuk ya. Bagus juga itu kalau ada orang tua kita yang setara. Kita tahu sebentar lagi malaikat maut datang cabut nyawanya, pasang semua foto. Malaikat pasti tidak masuk, termasuk malaikat maut. Akhirnya dia cerna pikiran itu. Dia juga ya. Kita baca dulu hadisnya, ya ayat apa asbabun nuzulnya. Kalau hadisnya apa asbabun nuzulnya, kenapa hadis ini diutarakan? Itu karena ada penyebabnya. Akhirnya dia mengalah sendiri dia. Jadi harus kita mencari sistem metode untuk jangan pernah menyalahkan. Karena anak-anak tidak mau disalahkan. Kita yang salah duluan. Semangatnya lebih tinggi, pemahamannya sangat dangkal. Ya, ini lanjut. Ini contoh ekskul tadi yang saya katakan itu. Kemudian apa ini? Indikator sekolah damai. Nah, kenapa pertanyaannya? Jadi terdapat praktik toleransi, terdapat aktivitas. Ini sudah di sekolah kita pasti sudah dicanangkan ini dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh Pemda, oleh Ibu Kadis tadi pasti ada indikator mengukur sebuah program itu harus ada indikator terpenuhi ini, ada ini. Tidak ada bully, tidak ada intoleran, tidak ada
kalau di desa damai tidak ada penangkapan, tidak ada kelompok-kelompok eksklusif. Ya mungkin kalau di sekolah kita tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok rohis, dan pasti Ibu Kadis tadi sudah menyatakan harus gurunya yang memberikan materi. Kalau di sekolah lain dulu itu seniornya tidak jelas dari mana organisasinya, seniornya datang katanya junior, ini senior kita mau datang, dia tidak lihat ternyata isinya itu hanya mau menyebarkan paham-paham yang intoleran, paham-paham yang tidak sesuai dengan budaya asli kita. Budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah disatukan dalam nilai-nilai Pancasila. Lanjut aja. Ini indikator sekolah damai. Aslinya tidak. Ini yang bagus. Ini yang sudah benar. Jadi ada 5 indikatornya. Yang bisa kita copy dan kita baca nanti untuk kita. Kemudian sasaran kegiatan selanjutnya. Ini untuk mengenalkan, mungkin kalau kita lihat konsep Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga ya mungkin seperti ini, tapi kurang lebih malah ya. Ada wilayah, ada sekolah, ada pelajar SMA. Kalau Dinas Provinsi Jawa Tengah sifatnya lokal, kalau sasaran kegiatan yang kita ingin masukkan pada sekolah damai di setiap wilayah ini ada kita potret wilayah berdasarkan informasi intelijen, karena misalnya ini rawan, di titik ini ada penangkapan, di titik ini ada penyerangan, di titik ini besaran, di titik ini ada jaringan yang subur. Ya, tapi bukan kita mencurigai, tetapi kita mewaspadai. Ya. Jadi ada wilayah, kemudian sekolah, kemudian pelajar SMA, guru, komite sekolah. Ya, ini uraiannya ada sasaran kegiatan. Nah, kegiatannya pada halaman berikut itu ada. Tadi sasarannya, sekarang programnya atau kegiatannya. Ini ada 5 juga. Ya, lanjut. Nah, program dan kegiatannya yaitu pelatihan para guru. Bagaimana paling tidak seperti ini kita kenalkan dulu. Nah, ke guru-guru hanya tampak hanya ulama, bukan hanya guru negara, bukan hanya tetapi seluruh. Ya, karena guru itu hak memberikan masukan materi. Ingat dulu dosen saya mengatakan, kita bukan dosen, bukan guru agama. Kita mungkin juga guru fisika, guru biologi, tetapi dianjurkan 5 menit dan belum dari 5 menit setelah materi kita sampaikan, kita sampaikan pesan-pesan kepada anak-anak kita agar kita bisa membuka hati dan pikirannya. Kalau materi gampang, suruh aja kuasai, suruh belajar setiap saat dikuasai. Tapi bagaimana kita ada interaksi, bagaimana kita dikenal, dan bagaimana kita membuka hati dan pikiran mereka agar ilmu yang kita transfer ke dia mendapat berkah dan mudah dipahami, lebih lancar. Ini pilot project halaman berikut, ya. Ada sosialisasi tadi, pentas seni, lomba, kemudian monitoring. Ya terserah, bisa saja kita keluar dari ini. Ada program lain yang kayaknya sudah pernah kita lakukan dengan lembaga ini, lembaga PBB ini, kementerian ini. Kenapa tidak? Ya kita bisa masukkan. Ada improvisasi yang bisa kita masukkan di situ agar visi dan misi terwujudnya sekolah damai tercapai. Tidak harus, ya, partai paling tidak seperti ini. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada pilot project pernah kita lakukan di Sulawesi Tengah pada akhir tahun 2023. Ya, kemudian kita lanjutkan dan nampaknya bagus, berhasil. Apresiasi dari 7 program yang kita rencanakan, ini paling maju ini adalah sekolah damai. Karena kita sudah punya produk buku dibagikan nanti di Mas Freddy. Ya, ada 3 buku pedoman yang kita bisa baca nanti. Ya, ilmu dibagi-bagi, itu disusun oleh pakar dan berdasarkan pengalaman mengamati dan memotret apa gambaran yang menyebabkan anak kita muda terpapar, guru muda terpapar, orang tua terpapar. Karena ini tidak mengenal usia. Kalau 3 kejahatan luar besar di Indonesia ini, itu bisa dibagi 2. Yang pertama itu adalah
tipikor korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme atau radikalisme. Nah, dua ini menyerang di Kampung Tengah, yang korupsi dan narkoba. Tetapi terorisme radikalisme itu menyerang ini yang di atas, bilik keyakinan, karena dia masuk lewat pintu kemasan-kemasan ayat, tafsiran-tafsiran dalil. Tidak ada sebenarnya kaitannya teroris dengan agama atau terutama agama Islam. Karena yang tidak punya agama aja mau damai, ya. Apalagi kita yang punya agama. Karena kita semua bersaudara, yang memang mu'minuna ikhwah, yang punya keyakinan itu bersaudara. Kalau tidak punya keyakinan, ya tugas kita bagaimana dia mengetahui bahwasanya kita adalah ciptaan Tuhan. Karena semua dia ada ketuhanan dalam dirinya, apapun agamanya, bahkan tidak ada agamanya sekalipun, pasti ada nilai-nilai cinta, nilai damai, nilai kasih dalam dirinya. Nah, tugas kita menyampaikan ini yang kita lakukan di Palu dan selanjutnya dan akan terus kita tingkatkan. Lanjut. Ini kegiatan tempo hari di Serang, ya, di SMA 3 di Banten, melibatkan guru-guru seperti yang kita juga lakukan. Ada guru agama, kewarganegaraan, karena di situ materinya sangat banyak yang disalahgunakan, banyak yang ditafsirkan ulang, banyak yang diganti, ya. Seperti misalnya kalau guru agama atau kewarganegaraan Pancasila tidak. Ini ideologi negara kita yang katanya Pancasila sirik, salah. Yang harus adalah syariat Islam. Dia tidak paham syariat Islam. Itu yang saya katakan tadi. Selalu syariat. Kata Pak Nazir, di Indonesia ini Pak sudah diterapkan syariat Islam secara politik garam. Syariat Islam tidak menggunakan politik gincu. Kalau politik gincu itu kelihatan hanya warnanya tajam, tapi tidak ada rasanya. Betul nggak Pak? Tapi kalau politik garam, dia menyatu di dalam masyarakat, tetapi tidak pernah kelihatan. Kita berharap ya ada simbol, juga ada, tetapi rasanya yang penting. Ini syariat Islam, ya, taat, berlalu lintas. Jadi bukan hukum yang kita katakan. Seperti itu. Wilayah, ya saya kira ini kita lihat sementara ada 18 provinsi yang terdapat duta damai, anak-anak kita yang aktif melakukan menyusun narasi Maya untuk kita sampaikan dan kembangkan. Lanjut. Ini wilayahnya 18 provinsi itu berdasarkan adanya duta damai, tapi bisa saja di wilayah lain yang belum ada duta damainya dan akan dibentuk juga duta damai, tergantung bagaimana kebijakan pimpinan ke depan di dalam menetapkan anggaran. Karena kita anggarannya yang sangat terbatas. Ya. Kita bergandengan tangan dengan kementerian dan lembaga di BPT program identitas. Kita menggandeng 48 kementerian dan lembaga. Karena BPT ini tidak punya power untuk memutuskan, tapi punya kekuatan untuk memberikan informasi. Tadi ada pertanyaan tadi. Bagaimana kalau ada situs internet, ya, yang meresahkan, ya, yang hanya isinya provokatif, ya. Nah, itu kita berhak menerima aduan dari masyarakat, baru dilaporkan ke Kemenkominfo untuk diblokir. Ya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Undang-Undang 2012 itu hanya untuk kebijakan dan strategi dalam menanggulangi terorisme dalam hal pencegahan nasional radikalisasi. Bahkan seluruh Indonesia kita karena ya di situ atau dirakit bom, ya bom balik kan dirakit di rumah. Ya. Ini tahapan kegiatannya. Ada FGD, pertemuan kepala BNPT dengan dan juga ada evaluasi. Tapi dalam pertemuan dengan para setelah karya
kasih Mas Res, terima kasih ya menyusun pedoman dan itu indikator itu yang kita lewat Kemendikbud dan Teknologi dan Kementerian Agama yang membawahi sekolah-sekolah ini nanti lewat itu. Nah, bukan nanti BNPT datang baru ada kegiatan bulan BNPT sudah tidak ada. Seperti di Jawa Tengah ini kita belum masuk sudah ada rupanya sekolah damai. Kita nanti pulang semakin kuat istilah sekolah damai itu karena kita yang menginginkan semua, kita yang merindukan semua sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa Indonesia yang harus menjaga karena sasaran terorisme sekarang anak-anak. Jadi dia berpikir 1, 2, 3 dekade ke depan orang yang lost generation yang sudah tidak tahu lagi bagaimana sejarah perjuangan bangsa, bagaimana dibangun Indonesia, bagaimana merawat perbedaan ini, bagaimana kita memiliki kebinekaan. Perbedaan itu bertentangan, tapi perbedaan itu adalah dinamika. Kita berkembang, kita semakin karena kita berbeda. Kalau sama semua tidak akan jadi. Dan Tuhan kalau mau jadikan satu macam kita, satu macam agamanya, satu macam keyakinannya, satu macam pemahamannya, bukan satu macam jenisnya. Wah, lebih parah lagi kalau kita satu macam jenisnya. Nanti semua nggak ada perempuan, nggak ada yang melahirkan. Ya? Nah, inilah perbedaan itu adalah dinamika, perbedaan itu adalah kekuatan. Tinggal kita mengolah jika terjadi konflik. Makanya ada ilmu manajemen konflik. Bagaimana cara kita mengatasi agar paling tidak meminimalisir, jangan terjadi kelompok-kelompok anarkisme. Ya, saya itu lanjut. Sekolah damai kemitraan pihak yang terlibat. Misalnya sekolah damai ada BNPT sebagai badan negara yang bisa mengkoordinasikan seluruh kementerian termasuk Kementerian Pendidikan mulai pendidikan tinggi sampai pendidikan dasar tingkat bawah, kemudian Kemendikbud, nah ini Kementerian Dalam Negeri, Kemenpora, ya, Kementerian Agama, di situ ada 40.000, 39.000 sekian pesantren yang ada dibawahi oleh Kementerian Agama dengan 4 juta siswa. Yang parah kalau dia pesantren tetapi tidak ada bendera di dalam, tidak ada Pancasila di dalam, dan ada itu seperti itu. Dia tidak mau berhormat bendera. Ya. Ada NGO, ada LSM ya, non-governmental organization, kemudian ada duta damai kita. Ini nanti akan bersinergi. Ya. Bagaimana kita memperkuat yang sudah ada, bagaimana kita membentuk yang belum ada, meningkatkan yang sudah dirintis oleh Pemda. Ya, saya baru dengar kalau di provinsi lain mungkin ada juga dengan istilah yang berbeda, tetapi Ibu Kadis tadi sudah menegaskan, ya, sudah sejak tahun lalu, tahun ini dilanjutkan, namanya sekolah damai, dan ini kita harapkan generasi-generasi kita yang mendapatkan pendidikan pada level sekolah damai itu dia bisa memahami, jangan dengan mudah, jangan dituding orang jadi teroris hanya karena fisik. Perlu saya tegaskan, Bapak Ibu guru yang saya hormati, tidak ada kriteria fisik itu teroris. Yang ada kriteria non fisik, menolak NKRI, intoleran, ya, menolak Pancasila. Kalau menolak Pancasila mau apa kita berideologi? Ya? Atau suka mengkafirkan? Ini istilah bahasa Arab, tapi istilah agama. Atas namakan agama, oh kafir. Kan bukan urusan kita yang itu, tapi bagaimana mendakwai orang memberikan yang terbaik. Nah, kalau kasus bom Bali dulu memang ada latar belakangnya, ada fisiknya, ya. Yang kalau kita urai itu cenderung menyalahkan diri sendiri. Saudara kita yang rajin beribadah, seperti itu kriteria yang melakukan aksi bom Bali, ya. Dan salah kalau kita tuding orang. Nah, yang pasti jangan sampai ada orang kecewa. Kalau dia kecewa, iya kalau dia tidak melakukan aksi. Pada aksinya orang kecewa itu ke cewek. Iya kalau laki-laki jangan ke cowok. Nah, lanjut. Nah, ini ungkapan bijak yang menjadi pelajaran. Yusuf Say mengatakan kita bisa menghilangkan teroris, ya, dengan dengan senjata ditembak habis, ya, melakukan aksi bom
peledakan bom itu di Malaysia hari Jumat kemarin itu, ya, yang terpapar lewat media sosial, yang diklaim itu anggota GI, dan rupanya itu satu keluarga sudah terpapar. Ya. Dia hanya lewat media sosial, dia bisa dibunuh dengan gas. Ya. Tapi kalau teroris yang ada ismenya, atas itu pelakunya, kalau ini pahamnya kan yang utama. Ideologinya bisa mati atau ingin negara Islam yang tidak ada mati semua, tapi kan ideologinya masih ada. Dan jadi ya, ada NI, ada Khilafatul Muslimin, banyaklah macam-macamnya aja, ada JAK, JAS dan sebagainya. Ya. Nah, kita berarti bagian kedua, bagian pendidikan. Kalau dengan pendidikan kita perkuat, terorisme, teror dan rasisme yang akan kita tumbangkan. Kalau terorisme orangnya bisa kita akui, kelompoknya sangat kecil. Berapa sih persentasenya? Ya, kita 200 juta, ya. Yang ya, paling tinggi sampai persen. Yang isme ini, yang menjadikan orang isme itu juga merasa paling benar, mengkafirkan orang lain, ya, menerakakan saudara sendiri. Memangnya kita punya neraka? Memang keluarga kita yang punya surga, sampai orang lain dinerakakan semua. Bukan persoalan surga dan neraka atau salah dan benar tidak beragama, tapi kita memanusiakan manusia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, ya, karena waktu juga yang terbatas, dan kita lanjutkan nanti dengan materi-materi selanjutnya yang lebih berkualitas lagi, lebih pas substansi yang kita harapkan, dan terjadi ada dialog dengan para narasumber, yang satunya Pak Puji, ya, terima kasih, Ketua Persedani, ya, kemudian ada Mas Dara menyusun buku dan indikator kenapa dikatakan sekolah damai itu kenapa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2018 kami sudah memproklamirkan sekolah damai, dan untuk maksud tujuan sama sebetulnya, hanya kalimatnya yang berbeda. Kenapa kami memproklamirkan itu? Waktu itu dari Wahid Foundation itu menawarkan itu, dan kami tanggapi karena waktu itu banyak yang namanya kegiatan-kegiatan siswa yang mengkhawatirkan karena mulai banyak-banyaknya teroris, sehingga kami terima. Dan SMA Negeri 13 Semarang salah satu pionir sekolah damai di Jawa Tengah, bahkan sudah nasional tingkatnya. Nah, ketika ada undangan BNPT, saya sebagai kepala sekolah akan membaca, kok SMA 12 tidak diajak ya? Karena saya merasa waktu itu sudah menjadi sekolah damai, dan saya komunikasi dengan sekolah damai Wahid Foundation itu. Kemudian Wahid Foundation komunikasi dengan BNPT, karena kerjasama kami dengan Kesbangpol, Pak. Dan gubernur juga sudah menurunkan SK sekolah damai. Jadi kami bingung. Akhirnya saya tanya, ini ada kaitannya tidak dengan sekolah damai yang kita proklamirkan? Akhirnya kami bisa hadir di sini seizin BNPT. Kami sebetulnya pengen tahu sama enggak, walaupun maksud tujuannya sama, tetapi memang sedikit berbeda. Saya tahu. Nah, apakah tidak mungkin disatukan atau diskusi, atau suatu saat nanti sekolah damai itu yang bentukan BNPT dan bentukan Wahid Foundation, karena tujuannya
sama-sama mulia. Dari Wahid Foundation kami sudah punya Pokja Jateng, kelompok kerja, dan salah satunya Pak Fauzin, dan saya kebetulan menjadi wakil ketua Pokja, makanya saya penasaran gitu. Dan saya sudah, karena tahun 2018 di SMA 13 sudah memproklamirkan itu, kami juga punya SK kebijakan untuk sekolah damai. Nanti saya pengen sharing dengan Bapak, mungkinkah ini disatukan atau pundi kelanjutan? Karena menurut kami gubernur pun sudah membuat surat untuk sekolah damai yang berkaitan dengan kami. Kami pernah audiensi, kemudian belum lama kami juga mengadakan pertemuan, mungkin 10 hari yang lalu, tiba-tiba ada ini, saya pikir bersangkut paut, tapi berbeda walaupun tujuannya sama. Terima kasih Bapak. Salam. Menyelesaikan, tapi ini namanya diskusi. Karena tim kami lengkap di sini, tim dari BNPT ini akan menjadi masukan semuanya nanti untuk saling menguatkan entah sama atau tidak. Tapi yang pasti kita sangat berterima kasih di Jawa Tengah sudah ada Pokja. Tapi itu tentu sekolah damai secara keseluruhan. Kalau BNPT itu yang mengarah pada aksi-aksi intoleran dan yang berujung pada aksi terorisme. Karena kita juga ada dasar hukumnya, yaitu Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Perpres 7 2021 yang seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa harus terlibat di dalamnya. Kalau Pokja yang dibentuk Wahid Foundation, ya mungkin yang keseluruhan yang mencakup 3 dosa oleh Menteri Pendidikan. Tetapi saya pikir lebih banyak persamaannya. Jadi bukan berarti bersaing dan bukan harus satu saja. Saya kira akan lebih banyak kegiatan, akan lebih bagus, sifatnya dialogis ya. Ya seperti itu saya kira. Ibu izin sangat berterima kasih kami karena sudah ada Pokja, bisa semakin dikuatkan ya. Kalau bisa saja nanti ada lagi sekolah damai dari BNN. Nah ini khusus menangani agar anak-anak kita jangan mudah terpengaruh oleh narkoba ya, atau ada juga sekolah damai dari KPK ya, dari 3 jenis kejahatan luar biasa ini sama-sama ingin menanamkan nilai-nilai integritas sebagai bangsa agar nanti ujungnya damai di sini ya, dalam artian pelaksananya siapa? Kalau damai, kalau BNN lain barangkali ya, BNPT juga lain. Kita mau tahapan. Nah, inilah yang kita harus kuat, yaitu kita membangun awareness ya, kesadaran bersama ya. Kalau sudah bersama ya tentu damai ya, teknisnya masih berbeda ya, ya bahkan kita ajak semua itu di dalam program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme. Puluhan diantaranya itu adalah Wahid Foundation. Ada juga Young Generation, apa namanya itu, Peace Generation, Peace Gen, bukan hanya salah satu diantaranya adalah, makanya tadi ada gambarannya situ NGO masuk Wahid Foundation, bisa bagian dari kami atau bisa menguatkan apa yang sudah dilaksanakan, tetapi lagi untuk melihat khasnya sekolah damai yang oleh BNPT itu agar jangan terjadi ujung nanti menjadi pelaku teror atau radikal ya, yang sangat mudah ya mereka. Kalau saya katakan tadi 2 kejahatan lainnya itu hanya menyerang diri, kalau teroris radikal itu menyerang bilik ya. Jadi masukan dari Pak Ustadz tadi, Pokja juga kita tindak lanjuti, memberi masukan kepada laporan nanti ke pimpinan agar aduan-aduan masyarakat seperti ini ya ada plus minusnya, tetapi di situ juga kita ada tantangan. Tantangan kita adalah bagaimana meningkatkan pengawasan. Ya, semua ada sistem, semua ada plus minusnya. Tapi jangan karena ada minusnya akhirnya kita buang jauh-jauh. Ya, di balik itu mungkin ada hikmahnya, ada positifnya.
Nah, Pak, disinilah perlu kita tingkatkan strategi kita mengidentifikasi. Makanya ada monitoring evaluasi. Memang positif yang kita lihat, tapi anak-anak kita melihatnya negatif. Banyak keuntungan yang didatangkan, tapi ada juga negatifnya. Negatifnya ini yang harus kita olah. Karena diganti pun, ditutup pun, dia akan muncul dengan nama yang berbeda. Sama dengan jaringan-jaringan lainnya, dia muncul dengan nama yang berbeda, website yang berbeda, ya. Tetapi isinya sama. Tinggal bagaimana kita semakin semakin bijak bersikap, ya, untuk meminimalisir, untuk menghilangkan. Saya kira tidak akan susah, tidak akan mudah, ya. Tidak akan mudah menghilangkan, susah sekali menghilangkan. Dan tugas kita hanya menyampaikan, meminimalisir, ya bersyukurlah. Ya, dengan adanya tahun ini, tahun 2023, kesimpulannya zero terrorist attack di Indonesia, tidak ada serangan teroris. Itu karena keterlibatan segenap lapisan bangsa termasuk dan terutama para guru-guru, agar anak-anak kita jangan mudah tawuran. Kalau orang sudah tawuran, kelompok radikal masuk di situ. Dia tidak pernah mengawali, tetapi dia cari kira-kira siswa, ya, yang mudah dipengaruhi, yang tidak kuat pendidikan kebangsaannya, pendidikan kearifan lokalnya, pembinaan dan pendampingan dari guru dan masyarakatnya, dia yang masuk. Supaya diterima, dia kasih bahasa agama. Yang endingnya nanti melakukan aksi bunuh diri. Yang paling berbahaya, Pak Ustaz, ya kalau game itu membuat mereka, ya, ada perilaku negatif. Yang bahaya kalau genset kita ke depan, yang dianggap tren itu bunuh diri. Nah itu Kan berujung situ, karena kan game itu kan yang ada hanya lawan musuh, lawan kawan. Nah, terbentuknya semua yang dianggap tidak sama, dia dianggap musuh, dan musuh itu dilawan. Atau dia tidak melihat aksi bunuh diri itu sebagai sebuah kejahatan, dia lihat sebagai sebuah tren. Dan itu sudah terjadi, Pak, di Korea Selatan itu. Kami melakukan studi strategi luar negeri waktu pendidikan Lemhanas. Itu Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan, kok Indonesia bisa satu, pulaunya ribuan. Kami ini satu daratan kok bisa jadi dua negara. Ya, ini lost generation. Anak-anak kami tuh minimal 3 orang satu minggu tuh bunuh diri. Karena dianggap tren. Wah, ini yang berbahaya. Di mana kehadiran kita? Where are you? Di mana kita para orang tua, guru dan lingkungan kalau generasi kita yang sudah menganggap bunuh diri itu sebagai tren, sebagai sebuah, dia mau tercatat namanya, dia mau dikenal. Kan anak-anak itu lewat media sosial selalu update status kan itu untuk dikenal. Nah, bahayanya kalau mau dikenal sebagai hero. Siapa kalau dimunculkan istilah siapa yang berani melakukan bunuh diri, itu adalah hero pada masanya. Dia lakukan. Iya, kalau bukan anak-anak kita, tapi kalau yang pasti anak-anak didik kita sangat disayangkan kalau itu yang merasuk di dalam hati dan pikirannya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Itulah peran kita sebagai guru, peran orang tua, sebagai peran masyarakat, ya, tentu berusaha, berdoa, bagaimana mendampingi mereka. Ya, tidak ada yang sempurna. Kita juga sendiri kita tidak tahu. Anak-anak orang lain diajar, ternyata anak-anak kita di rumah yang terpapar. Kan banyak seperti itu. Ya, kan mudah sekali. Tidak perlu keluar rumah. Di dalam kamar saya gadget itu bisa dikuasai. Awalnya mungkin biasa-biasa saja, tapi ternyata dia sudah terpapar. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya berlangsunglah kajian itu, dan memang saat saya menerima materi yang disampaikan oleh pengisi, luar biasa. Artinya luar biasa itu seperti hal yang baru dan menambah semangat saya untuk berislam. Ya, jadi yang tadinya saya katakan sholat kadang tidak, puasa kadang di rumah, sahur tapi keluar rumah ngumpet-ngumpet, ya, seperti itu. Ini enggak, ya. Jadi masya Allah, saya tuh tiba-tiba berubah, ya, ya. Hanya dengan satu kalimat ayat itu yang saya ingat, yang bunyinya mohon izin kalau salah nanti dikoreksi Pak Jai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kalian, hai orang-orang mukmin, dengan surga. Dan di situ aku itu dijelaskan. Ini Allah sifatnya mengajak bicara kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita diajak bicara sama Allah. Sesungguhnya Allah telah membeli harta dan jiwa kamu, hei orang beriman, dengan jannah, dengan surga. Ya, dijelaskan terjadi transaksi jual beli dalam ayat ini. Pembelinya Allah, penjualnya orang-orang Iman. beriman. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dijual oleh orang-orang beriman kepada Allah, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang dibeli oleh Allah dari kita orang-orang beriman adalah harta dan jiwa kita. Harta dan jiwa kita. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka saat itu jiwa kita, harta kita milik Allah. Percaya atau tidak? Karena saat kita mati, pasti yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan pasti kami akan kembali kepada Allah. Jadi miliknya Allah kita, harta juga milik Allah. Hanya titik. Nah, itu. Tapi itu saya dibeli oleh apa? Dengan surga. Dengan surga. Bayangkan. Ya, Allah memberi kita yang masya Allah ya. Diri kita itu tercipta dari apa sih? Ya, sesuatu yang hina ya. Terus harta kita yang kita miliki kira-kira di rumah itu kalau kita kumpulkan jumlahnya berapa? Ada 10M, 20M, 30M. Belum tentu ya Pak. Belum tentu ya. Nah, itu digaranti beli oleh Allah dengan harga jannah surga. Ya jadi surga ini regane piro? Kan gitu pertanyaannya. Ya, pertanyaan seperti itu. Nah itu dijelaskan saat itu. Ini yang membuat saya mulai masuk ya, dalam surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ya. Itu ada perkataan juga ya, di Al-Ma'arij ayat 11. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tu'wi kaman bil abdi jami'an summayiti. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyeret orang-orang yang durhaka alias berdosa alias maksiat mau dimasukkan ke dalam neraka. Dalam percakapan di ayat itu ya, ya wadul mujrim orang yang durhaka lau yastadi min adabi yaumi idin bidani. Saat orang-orang mujrim itu ditampakkan neraka ya, mereka wakil, ya Allah jangan kau masukkan aku ya Allah ke neraka ya Allah, tidak mampu ya Allah ya, tidak mau ya, dia ingin lari ya. Meskipun ya, dia rela anaknya jadi tebusan, anaknya yang dicintai dijadikan tebusan supaya dia bisa terhindar dari api neraka. Allah tolak, tidak bisa ya. Terus istrinya, anaknya nggak bisa tambahin, ya Allah istri saya ya Allah yang bisa cintai, yang dulu saya kasih mahar 1M perangkat alat sholat, dia bisa kan mau supaya dia terhindar dari api neraka ya, atau tidak bisa ya. Akhirnya saudara-saudaranya yang dulu pernah jadi backing waktu hidup di dunia, yang jenderal, yang DPR, yang apa lagi ya, tidak bisa
sampai ada seluruh penduduk yang ada di muka bumi diserahkan oleh Allah supaya dia selamat dari neraka. Itu pahalanya surga. Luar biasa. Disitulah saya Masya Allah. Itu yang membuat saya termotivasi semangat beribadah. Sholatnya jadi rajin jamaah di masjid, Al-Qurannya bacanya setiap hari 1 juz Pak saya Pak. Betul itu. Setiap hari 1 juz saya hafal. Puasanya tidak berhenti, ya puasa Daud. Tidak senang tulis Pak Daud. Subhanallah. Itu semangat betul ya. Ya, dibimbing terus saya. Ya, saya baca hadis-hadis Nabi ya. Sampai dulu juga saya panjang Pak. Ini panjang begini. Karena sunnah Nabi ya, para pahlawan nasional itu mau Bonjol ya, di Ponorogo ya, di Ahmad Dahlan, ya di Hasyim Asy'ari itu juga semua itu. Ya, jadi benar tadi kata Prof Irfan, jangan stigma teroris dengan penampilan di isi juga itu teroris. Ya, kan ada yang seperti itu. Batoi itu teroris. Tidak, ya teroris tidak seperti itu. Ya, intoleran radikalisme tidak seperti itu. Nah, saya lanjut sedikit ceritanya. Akhirnya saya semangat, ya terus saya ngaji, saya baca buku macam-macam sampai akhirnya tanpa saya sadar, ya tadi sering jelaskan lagi, ya akhirnya ketika saya melihat teman saya yang dulu sama-sama suka mengganggu kalau puasa untuk makan itu kan, ya itu suka maksiat itu. Akhirnya saya jauh dengan alasan ini orang maksiat. Saya jauh. Saya kumpulin sama orang-orang yang Seirama. Seirama. Jadi orang itu saya jauh. Ya ini pelan-pelan, tidak terasa kan? Nggak terasa. Ya. Saudara-saudara saya, bahkan saudara saya sendiri. Ya. Saya mulai jadi jaga-jaga. Ya, ini magenis, ya, amangan, ya. Suka minggir-minggir ke arah kiri gitu kan ya. Jauh ya. Ini tanpa saya sadari ya Pak Ibu sekalian. Nah ini kalau jenengan nanti ada perilaku putra putri jenengan seperti ini, nah ini hati-hati ini dikasih awal ya. Kalau sholat sergap alhamdulillah, baca Quran alhamdulillah, ya. Sopan santunnya ini harus dilihat. Ya. Saya mulai berani, ya. Dengan siapapun yang tidak ini sama saya berani berdebat. Ya. Saya berani berdebat. Untuk para umat ukhrijat dinas tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat Islam diciptakan Allah ukhrijat dinas untuk manusia. Tak muruna bil ma'ruf. Untuk apa? Untuk mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Di sini sudut pandang saya waktu harus nahi munkar. Jadi itu kan merasa benar. Yang lain saya salahkan. Ya, saya bid'ahkan, saya urofat. Kalau kafir itu kelompok jihad Pak. Itu dari jamaah Islamnya, pimpinan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Ya, kalau di jamaah Islamnya tidak seperti jamaah Ansar Daulah yang ISIS. Asalnya ke ISIS. Kalau ISIS sudah mengkafirkan, kafir. Nah, ya, dulu Rasulullah pengennya orang musyrik masuk Islam. Sekarang ada kelompok baru, Islam kafir. Nah, ya, itu isi jihad yang Indonesia jamaah Ansarud Daulah. Nah kalau kami jamaah Islamnya tidak seperti itu. Kami kesalahannya ya tadi setelah seperti itu tadi kami menyusun kekuatan kepada Tuhan. Wa a'idhu lahum mastata'tum min quwwatin turhibuna Allahi aduwwakum wa Allah. Ya. Siapkanlah kekuatan apa saja yang kamu sanggupi untuk menggentarkan musuh-musuh Allah. Surat Al-Anfal ayat 60. Itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Saya harus mempersiapkan diri kekuatan apa saja yang saya sanggupi untuk menggentarkan musuh-musuhmu dan musuh-musuh Allah. Jadi saya dilatih waktu dikirim di Ambon waktu konflik itu. Jadi kalau ada konflik itu kesempatan untuk kita mengkader anggota jamaah, bisa deal, bisa bikin bom, nggak ada bikin bom.
Nanti ada praktek ya. Nanti praktek ya. Ya betul, info ya. Itu masya Allah ya. Kita berarti seperti itu jamaah Islamnya, tapi jamaah Islamnya tidak tahu ya. Dulu para pimpinan kami mengajarkan kita jangan memanfaatkan momentum. Tapi kalau kita sudah siap, nanti waktu itu kan zamannya Pak Harto, saya kan 96 saya masuk ke jamaah. Nanti kita datang ke Pak Harto. Pak Harto, monggo ikut Islam, monggo syariat Islam diamalkan. Kalau jenengan tidak mau, jenengan kalau pasukan jenengan TNI Polri berhadapan dengan pasukan saya, Anda siap kita tempur. Itu dulu diajarkan seperti itu. Tidak ada sekarang, tidak kayak dokter Azhari dan Roger Kentok, ngumpet-ngumpet, itu tidak disetujui sebenarnya sama para pimpinan jamaah Islam. Ya, nah saat itu sebelum bom Bali 2 yang mengungkapkan dokter Azhari dan Roger Kentok itu saya di rumah saya sebelum bom Bali 2. Jadi saya 2005 itu keluar dari jamaah Islamnya hanya demi bergabung orang tua itu. Ya, hanya satu narasi yang disampaikan ke saya kepincut sama orang tua ini. Anda sudah punya ilmu, pernah dikirim ke Ambon, pernah belajar senjata, pernah belajar bom, masa Anda rela, Anda diam saja, ada seorang muslimah diperkosa dibunuh. Dua itu. Itulah saya langsung saya bayar. Ya. Gabung sama beliau berdua di rumah saya 3 hari sebelum bom Bali juga. Setelah di rumah meledak bergeser ke Semarang, tidur di rumah saya 2 orang. Itu. Jadi saya katakan sangat 2 orang. Ya. Saya 2 kali Bapak Ibu, saya masuk di 2005, 2006, keluar dari Nusa Kambangan 2009 akhir, 2010 kita masuk lagi, gara-gara pelaksanaan militer di Aceh. Nah, ini baru setelah itu saya sadar. Apa yang membuat saya sadar? Pertanyaan yang mudah-mudahan berharga. Saya merenung di dalam penjara, saya ketemu dengan tokoh-tokoh tadi membuka komunikasi. Ya karena tadi kan saya eksklusif ya, tidak inklusif. Pertama saya eksklusif, tidak mau, semua tak salahkan, semua tak jauhi. Kalau tidak sekelompok tak jauhi, tak bid'ahkan, tak khurafakan, tak batil-batilkan. Nah, waktu dia kedua ini saya mulai berpikir. Dan berpikirnya apa? Sepakih Kiai Haji Hashim Asy'ari Ahmad Dahlan, beliau orang yang fakih. Ini beliau bisa di Indonesia dengan tenang belajarnya. Apa sih yang menjadi seperti itu? Saya mulai itu ya, belajar. Ternyata komunikasi, membuka diri, ya. Dengan kita mau mendengarkan, dengan kita mau berdialog, dan kita mau berdiskusi, insya Allah semua itu akan belajar. Ya. Dan teman-teman saya, tokoh-tokoh saya itu memang karena tidak ada komunikasi. Ya, mohon maaf ini saya tidak mengkritik pemerintah. Pemerintah itu kadang begitu, sak maunya diri, sak menangi diri. Sisi dibagi, sisi orang Pancasilai, ini juga kurang tepat, ya. Harusnya dia juga warga negara dirangkul, diajak ngomong, apa toh pilihnya, ide kamu, kan gitu, harusnya begitu. Tapi kadang-kadang pemerintah nggak sabar, sesuai, maka penjara, kadang-kadang seperti itu, ya. Ini apa namanya pengalaman saya dulu sedikit karena nanti masih di kampus karena seperti yang ketiga, mudah-mudahan secuil kisah pribadi saya ini bisa memberikan gambaran ya tentang bagaimana sebenarnya intoleransi radikalisme dan terorisme itu laku ya. Jangan batasi anak-anak kita untuk menjadi orang-orang soleh dan solehah, tapi yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita dan pendidikan untuk mereka bisa hidup menerima mendengarkan ya dari orang lain ya. Saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mencoba, sudah memilih. Seakan-akan bahagia. Akan bahagia, baiklah. Kenapa? Karena dengan kebahagiaan itu akan menular. Sekolah damai yang dirancang ini, saya berharap bukan sekolah yang menakut-nakuti, tapi sekolah
sekolah yang bisa membawa kebahagiaan bagi siswa atau remaja kita. Nah, karena Bapak Ibu sudah bertahan sampai jam berapa ini? Ya, 14.15, maka saya akan memberikan tepuk apresiasi untuk Bapak Ibu semua, nanti diikuti ya. Ya, Tepuknya begini. tepuk bahagia. Tepuk apresiasi. Kasih Salut. W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W, wow, wow, keren. Baik, terima kasih apresiasi yang luar biasa sudah bertahan sambil menahan kantuk ya. Iya. Oke, lanjut Mas. Baru masuk ke materi. Nah, mau tidak mau kita harus berhadapan dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sampai di sore hari ini, dan ternyata Bapak